tetangga tidak beretika membangun rumah baru. Bahkan dengan kejam menguasai seluruh jalan yang digunakan bersama. Awalnya kedua orang itu jelas-jelas sepakat untuk memberikan 2 meter tanah masing-masing. Membuat jalan selebar 4 meter agar kedua keluarga bisa keluar, masuk. Namun saat benar-benar waktu konstruksi, tetangga justru mengingkari janji dan tidak mengakui kesepakatan. Pada akhirnya jalan yang awalnya lebar 4 meter, hanya tersisa 2 meter yang disisihkan oleh keluarga pemuda. Pemuda langsung marah besar, segera memanggil polisi dan kepala desa untuk menyelesaikan masalah ini. Namun siapa sangka bahwa hal ini pada dasarnya hanya perilaku tidak beretika. Mereka tidak melanggar hukum dan tidak berbuat kriminal. Polisi juga merasa tidak berdaya dan hanya bisa membantu mediasi. Sama sekali tidak ada cara untuk memaksakan pelaksanaan. Tetangga melihat situasi ini semakin merasa bangga. Hidungnya hampir terangkat ke langit, yakin bahwa keluarga pemuda hanya bisa menahan amarah ini. Para warga yang menyaksikan juga menggelengkan kepala dan menghela napas. Sudahlah, merasa bahwa pemuda ini sepertinya hanya bisa menahan amarahnya. Namun, mereka tidak pernah menyangka semua ini sebenarnya sudah diperkirakan oleh pemuda. Alasan tetangga berani bersikap sewenang-wenang. Semua itu karena anak bungsu mereka belajar hukum. Mereka menghitung satu-satunya jalur antara tetangga. Orang lain tidak bisa mengklaimnya secara pribadi. Jadi, meskipun pemuda tidak mau, mereka tetap bisa melaluinya tanpa rasa takut. Jalan ini, saya sudah memutuskan untuk pergi. Saya ingin tahu apa yang bisa kamu lakukan padaku. Namun, mereka sama sekali tidak menyangka. Pemuda sudah bersiap dan memiliki rencana. Pepatah lama mengatakan, untuk menghancurkan sesuatu, harus membuatnya gila terlebih dahulu. Dia sengaja berpura-pura menahan amarah dan tidak berdaya. Membawa orang tuanya pindah ke kota. Dengan sengaja menciptakan kesan terdesak oleh tetangga. Ilusi melarikan diri dengan terburu-buru. Begitu tetangga mendengar berita ini, seketika merasa sangat bangga, ekornya hampir terangkat ke langit. Tanpa ada halangan dari keluarga pemuda, mereka segera mulai bekerja dengan semangat untuk membangun rumah. Bahan bangunan ditumpuk di tengah jalan dengan sangat rapi. Suara bising dari konstruksi tidak berhenti dari pagi hingga malam. Dalam waktu singkat 6 bulan, rumah baru sudah berdiri tegak. Tapi siapa yang bisa menduga bahwa keluarga ini sangat serakah. Kali ini mereka kembali memiliki niat jahat terhadap tanah milik keluarga pemuda. Karena anak sulung mereka akan menikah saat tahun baru, maka mereka merencanakan untuk menjadikan depan rumah pemuda. Jalur di depan rumah itu langsung dijadikan jalan besar. Dengan cara ini, pernikahan akan terlihat lebih megah. Begitu mereka memutuskan, mereka segera dengan gembira mulai memperbaiki jalan. Tapi mereka sama sekali tidak tahu, setiap gerakan mereka sepenuhnya berada di bawah kendali pemuda. Pemuda sengaja memilih untuk kembali ke desa seminggu sebelum pernikahan anak sulung tetangga. Pada saat itu, tetangga belum menyadari ada yang tidak beres. Masih merasa pemuda itu mudah dibully dan tidak punya kemampuan. Begitu melihat pemuda, dia langsung meminta 10.000 yuan untuk biaya perbaikan jalan. Bahkan dengan berani menyatakan bahwa jika tidak diberi uang, dia tidak akan diizinkan melewati jalan ini. Pemuda langsung marah dan membalas dengan tegas. Ini adalah jalan milik keluarga saya. Siapa yang mengizinkanmu memperbaiki tanpa izin? Apakah kamu sudah mendapatkan izin dariku? Kamu. Kata-kata anak sulung baru saja terucap setengah. Tiba-tiba dia merasa sedikit bersalah dan kehilangan keberanian. Saat itu dia baru teringat dengan tiba-tiba. Adiknya yang seorang pengacara pernah menasihatinya. Diri sendiri. Jalan ini sebenarnya sudah mengambil tanah milik keluarga pemuda. Pasti. Jika benar-benar sampai ke pengadilan, mereka pasti akan saling menggugat. Tidak boleh. Pasti. Namun saat itu, pikirannya hanya dipenuhi dengan pernikahan yang megah. Dia sama sekali tidak menghiraukan nasihat adiknya. Namun sekarang, menyesal sudah terlambat. Dia hanya bisa menegaskan peringatan kepada pemuda. Menyatakan bahwa jalan ini bisa digunakan oleh kedua keluarga. Dia tidak boleh mengambil keuntungan dan berpura-pura baik. Pemuda mendengarnya namun sama sekali tidak panik. Karena pihak lawan begitu tidak beretika, maka langsung saja melanjutkan kemenangan. Untuk menghadapi orang-orang seperti ini, harus membuat mereka benar-benar tunduk. Maka dia langsung mengumumkan di depan seluruh penduduk desa, mengatakan bahwa keluarganya akan membangun rumah pada tanggal 24 bulan ke-12. Mohon bantuan lebih banyak dari para tetangga. Begitu penduduk desa mendengarnya, mereka langsung mengerti. Pernikahan anak sulung tetangga diadakan pada tanggal 26. Kata-kata pemuda ini jelas ditujukan untuk tetangga yang tidak beretika itu. Seperti yang diperkirakan, keesokan harinya tetangga itu datang dengan sukarela. Anak sulung takut bahwa pekerjaan pemuda akan mempengaruhi pernikahannya. Maka dia langsung mengeluarkan ancaman kepada pemuda. Mengatakan bahwa jika berani mengganggu jalan ini, dia tidak akan segan-segan. Pemuda itu mencemooh dengan sinis. Jika punya kemampuan, coba lakukan sekarang. Saya katakan ini hari ini. Jalan ini, kami sudah menetapkannya. Anak sulung yang bodoh ini hampir saja terpancing emosinya. Untungnya, ayahnya segera menghentikannya. Ayahnya tahu dengan jelas bahwa selama putranya yang pertama kali bertindak, pemuda bisa langsung mengirimnya ke kantor polisi. Saat itu, jangan berharap pada pernikahan, bahkan untuk menikah pun tidak bisa. Marah. Namun, nenek di samping tetap sangat keras. Dia langsung berperilaku tidak beretika, duduk di tanah dan merajuk. Dia bahkan memperingatkan pemuda bahwa jika berani mengganggu jalan ini,
dia akan menabrak dirinya sendiri hingga mati di depan rumahnya. Menghadapi keluarga ini yang berdebat tanpa arah, pemuda sudah memikirkan strategi. Dia hanya menunggu untuk melihat bagaimana mereka akhirnya menyesal. Keluarga Zhang kalian mengganggu. Keluarga yang kami sudah 30 tahun. Mengganggu kalian sekali. Sudah tidak tahan lagi. Kamu siapa sih? Jalan ini sudah kami kuasai. Datanglah dan bertarung. Atau, pergi. Anggap saja kalian hebat. Saya tidak percaya kalian berani benar-benar menguasai jalan ini. HMPH, aku juga tidak akan menuruti permintaannya. Sebaliknya, saya menggali kolam ikan untuk memelihara ikan. Membalikan tangan untuk menggali kolam ikan dan memelihara ikan.